Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Yeti doakan semoga kalian dalam kondisi yang sehat, ceria dan selalu bahagia ya. Bu Yeti juga mendoakan kalian tetap dalam kondisi yang penuh semangat. Baik anak-anak, tidak lupa mari selalu kita patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa menggunakan masker ketika harus keluar rumah. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai mempelajari tema 1 diriku, subtema 4 yaitu aku istimewa. Namun sebelum kita mulai, mari kita membaca doa dan Asmaul Husna di rumah masing-masing ya. Baik, silakan. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari 4 muatan pelajaran. Yang pertama, muatan PPKN. Muatan PPKN yang akan kita pelajari adalah keberagaman karakteristik. Karakteristik itu apa ya? Karakteristik itu berkaitan dengan kepribadian kita atau ciri kita. Nah, yang kita pelajari apa? Pertama, kita mempelajari bahwa kita itu berbeda dari orang lain. Berbeda dalam hal apa? Ada yang berbeda secara fisik. Fisik itu kondisi tubuh ya. Misalnya ini misalnya ada temanmu berambut keriting. Ada juga temanmu yang berambut lurus. Ada yang berkulit putih. Ada yang berkulit sawo matang. Ada juga yang bermata lebar. Ada juga yang sipit. Ada juga yang berhidung mancung. Ada yang kurang mancung. Itu namanya ciri fisik. Kemudian yang kedua, perbedaan sifat. Coba barangkali kalian masih ingat ya teman-temanmu di TK. Ada yang anaknya tuh selalu riang, selalu tertawa. Tapi ada juga yang kalau dipanggil bu guru malu-malu. Nah, ada yang periang, ada yang pemalu, ada yang berani kalau dipanggil ke depan. Itu namanya perbedaan sifat. Mengapa kok bisa jadi beda-beda? Karena memang Allah menciptakan kita dalam kondisi yang berbeda-beda. Semuanya istimewa. Ada juga loh yang berbeda bahasanya. Kalau kita yang tinggal di Magelang berbahasa Jawa umumnya. Ada juga beberapa teman kita yang berbahasa Indonesia. Nah, mungkin juga kalau kalian berada nanti ya sudah belajar di Jogja, ada yang tidak bisa bahasa Jawa. Bisanya bahasa Sunda misalnya. Nah, ini perbedaan dalam bidang budaya. Semuanya harus dihormati, semuanya harus dihargai. Karena memang Allah menciptakan kita dengan karakter yang berbeda-beda. Tetap harus dihormati dan tetap harus saling menghargai. Dan yang pasti semua perbedaan itu wajib kita syukuri. Baik anak-anak, untuk materi yang kedua kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Untuk muatan bahasa Indonesia kita akan mempelajari dua materi. Yang pertama mengenai huruf-huruf, kemudian yang kedua nanti anak-anak akan mempelajari syair atau puisi anak. Baik, kita mulai dari huruf ya. Coba perhatikan, Bu Guru sudah menulis huruf-huruf di sini. Perhatikan ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, untuk huruf A, I, U, E, O, kita kemarin sudah belajar disebut huruf apa? Coba. Huruf vokal. Bagus, anak-anak pintar sekali. Huruf vokal penulisannya ada di garis yang kecil. Di bukumu yang sudah dibagi oleh sekolah, garisnya sudah sesuai. Ada garis kecil dan ada garis besar. Untuk kelima huruf vokal ini ditulis di garis yang kecil. Bagus. Nah, selain itu kita juga berkenalan dengan huruf-huruf yang lain. Coba diperhatikan cara penulisannya. Untuk huruf B ditulis
dua garis sekaligus, garis kecil sampai garis yang besar. Nah, perhatikan ya anak-anak penulisannya, perhatikan tinggi hurufnya, kemudian garisnya ke atas atau ke bawah. Ini ya, perhatikan, ini disebut dengan huruf konsonan. Huruf konsonan adalah selain huruf yang 5. Apa yang 5 ya? A, I, U, E, O. Atau disebut juga dengan huruf hidup. Mengapa disebut dengan huruf hidup? Soalnya kalau huruf hidup ini bertemu dengan huruf konsonan akan membentuk suku kata. Seperti yang sudah diterangkan oleh Bu Nuning beberapa waktu yang lalu. Nah, ini mengenai huruf. Jadi anak-anak sudah paham ya apa bedanya huruf vokal dan apa bedanya huruf konsonan. Buyut ulang. Huruf vokal ada 5. A, I, U, E, O. Selain itu disebut huruf konsonan. Baik anak-anak, selanjutnya kita masih mempelajari materi muatan bahasa Indonesia, tapi isinya berbeda. Kali ini kita akan mempelajari puisi anak atau syair lagu. Apa tuh syair lagu atau puisi itu? Puisi atau syair adalah deretan dari kalimat-kalimat yang dipilih dari kata-kata yang indah. Nah, syair atau lagu biasanya itu berisi tentang ungkapan rasa terima kasih kita atau kekaguman kita. Tapi semua kata yang dipilih adalah kata-kata yang indah. Baik anak-anak, Bu Guru akan mengajak Bu Rofa dan Bu Nuning bernyanyi bersama kita. Kalian persiapkan, buka buku tema kalian. Tema 1 diriku, buka halaman 136. Baik anak-anak, kita akan bernyanyi bersama Bu guru-guru yang lain. Yang ujung sana adalah Bu Nuning. Halo Bu Nuning. Bu Nuning akan mengampu kelas 1B. Mana kelas 1B? Bagus. Yang kedua adalah Bu Rofa. Halo Bu Rofa. Bu Rofa adalah guru kelas 1A. Dan ini Bu Yiti. Bu Yiti akan mendampingi kalian di 1D. Bu Muna, guru kelas 1C sedang ada tugas lain. Tidak apa-apa ya, tetap semangat. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu bersama. Buka buku tema kalian halaman 136. Mari ibu-ibu, 1, 2, 3. 2, 3 kapal berlayar di samudra. Ayo sahabatku kita bergembira. Bermain, bernyanyi bersama, menikmati indahnya dunia. Sahabat, untuk selamanya bersama, untuk selamanya kau dan aku. Sahabat, untuk selamanya, selama-lamanya setia. Terima kasih ibu-ibu. Sama-sama. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari muatan matematika. Ada 2 halaman yang akan kita cermati bersama-sama. Bu Yiti agak melompat ya biar kalian lebih mudah. Yang pertama, halaman 142 pada buku tema diriku. Contohnya kan Bu Yiti gambar di sini. Nah, kalian akan menemukan contoh yang kurang lebih seperti ini. Perhatikan. Ada 2 donat ditambah 1 donat. Di sini kosong. Jadi di sini anak-anak menuliskan berapa donat? 2 ditambah 1. 2 ditambah 1. Ada berapa donat? Mari kita hitung. 2 dan 1. Mari kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. Nah, angkanya kita tuliskan di sini. Ya. Jadi ini yang di bawah ditulis angkanya. Ada berapa donat? 1, 2 ditulis. Ada berapa donat? 1,
1, ditulis di sini. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Bagus. Perhatikan anak-anak, lambang penjumlahan adalah tanda tambah. Karena pada materi matematika ini kalian akan mempelajari materi penjumlahan dan pengurangan. Untuk materi penjumlahan kita akan menggunakan lambang tambah. Dan ini disebut apa? Ini disebut sama dengan. Jadi 2 ditambah 1 hasilnya sama dengan 3. Paham ya anak-anak? Nanti akan diulang-ulang lagi. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari masih penjumlahan tapi dengan versi yang berbeda. Tadi di awal Bu Yuti sudah menerangkan kalau kita belajarnya agak meloncat ya. Tidak apa-apa. Kita kembali ke halaman yang depan, yaitu buku tema diriku halaman 138. Bisa kalian cermati bersama-sama. Nah, di halaman 138 itu kita akan menemukan contoh seperti ini. Coba gambar apa ini? Bagus. Masih ingat ya ini tanda apa ya? Tanda tambah yang melambangkan adanya suatu penjumlahan. Bagus. Kalau yang ini lebih mudah, anak-anak tinggal nulis angkanya saja. Nah, angka itu kalau dalam pelajaran matematika sering disebut dengan lambang bilangan. Jadi kalau Bu Yeti atau guru yang lain nanti bertanya, tulis lambang bilangannya, berarti anak-anak harus menulis angka. Bagus. Coba kita hitung, ada berapa mobil? 1, 2, 3. Kita tulis di sini 3. Yang belakang ada berapa mobil? 1. Kita tulis 1. Kalau yang di sini sudah disediakan, kita tinggal ngitung saja. 1, 2, 3, 4. Ada berapa mobil jumlahnya? 4. Nah, untuk yang ini, materi yang ini lebih mudah dibanding yang tadi. Mengapa? Karena anak-anak tidak perlu menggambar. Tapi pada dasarnya sama saja, yaitu mempelajari tentang penjumlahan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari muatan SPDP. Nah, pada muatan SPDP ini kita akan mempelajari tentang bahan alam atau kreasi yang menggunakan bahan alam. Mungkin kalian masih asing ya, bahan alam itu apa toh Bu? Bahan alam itu adalah bahan yang sudah tersedia di alam, langsung diciptakan oleh Allah. Makanya kita harus selalu rajin bersyukur karena Allah menciptakan banyak sekali bahan alam yang bisa kita gunakan untuk membuat berbagai kerajinan. Contohnya apa? Ada biji-bijian, ada kulit kerang. Kalian kalau pernah berpiknik atau berrekreasi di daerah pantai, kalian pasti akan menemukan banyak kerajinan dari kulit kerang. Ada kalung, ada gantungan lampu, ada gantungan kunci, bermacam-macam. Nah, kulit kerang itu termasuk bahan alam. Nanti kalian di semester 2 akan mempelajari bahan alam yang lain. Contohnya kulit telur, kemudian biji-bijian, ada juga daun kering, ada juga ranting-ranting, bahkan ada yang berupa kulit jagung. Nah, kali ini kita akan mempelajari kreasi yang menggunakan bahan dasar kulit jagung. Nah, pada halaman 118 kalian akan menemukan contoh kulit jagung ternyata bisa dikreasikan menjadi hiasan pensil. Silakan kalian buka bukunya masing-masing. Kalian akan menemukan hiasan pensil yang dibuat dari kulit jagung. Bahan lainnya ada apa? Ada gunting, ada lem, ada spidol. Nah, kalian bisa melihat. Kemudian di halaman yang lain ada kreasi lain yang menggunakan kulit jagung, yaitu membuat gantungan kunci. Nah, untuk membuat gantungan kunci ini kalian bisa membaca langkah-langkahnya. Kalau tidak salah ada 4 langkah. Bisa kalian pelajari ya, anak-anakku sekalian.
Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi tema 1 diriku, subtema 4 yaitu aku istimewa. Kita sudah mempelajari 4 muatan. Nanti ada 1 muatan lagi yang akan diberikan oleh Bu Okta, yaitu muatan PJOK. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Pertama, muatan PPKN. Yang isinya apa ya tadi ya? Masih ingat ya? Bagus. Kita harus selalu menghargai dan menghormati perbedaan karakteristik kita masing-masing. Jadi jangan sekali-kali ngoyoi ya, atau mengolok-olok kalau bahasa Indonesianya. Tidak boleh mengolok-olok temannya. Weh, keriting, nggak boleh ya. Kita harus menghargai, harus menghormati agar kita selalu dapat menjaga kerukunan. Baik. Yang kedua, kita mempelajari apa? Muatan bahasa Indonesia. Hari ini kita mempelajari huruf vokal, huruf konsonan, sekaligus kita mempelajari syair dan puisi anak. Tadi bu guru sudah menyanyikan lagu yang bisa kalian lihat ya, apa ya judulnya ya? Aku Sahabat untuk selamanya. Sahabat untuk selamanya. Bagus, terima kasih. Nah, sudah dibantu oleh bu guru yang lain. Kemudian untuk muatan matematika, hari ini kita sudah mempelajari cara menjumlahkan suatu benda. Lain kali kalian akan belajar tentang mengurangi ya. Ingat, tanda penjumlahan simbolnya tanda tambah. Bagus, masih ingat. Dan yang terakhir, kita sudah mempelajari muatan SD DP. Khususnya hari ini kita mempelajari tentang bahan alam. Itu yang sudah anak-anak pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat. Insya Allah guru siap menanti kalian bertemu kembali di sekolah kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.